Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Soleh-Soleh hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Nah Ananda, ini adalah pertemuan pertama kita di semester kedua. Sayangnya kita masih harus belajar dari rumah ya, atau BDR, karena masih adanya pandemi COVID-19 di negara kita. Nah kita harus berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi bagaimanapun proses pembelajarannya, kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Karena kita bisa belajar di mana saja dan dengan media apa saja. Oke, bagaimana nih? Apa Ananda sudah siap dalam belajar? Sebelumnya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya juga. Dan yang paling penting adalah jangan lupa mengawali belajar dengan berdoa supaya diberi kemudahan dalam belajar. Nah, di materi pertama kita di semester kedua, di bab pertama kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Di pertemuan ini Ustazah akan menjelaskan tentang konsep organisasi kehidupan. Bagaimana ya konsep organisasi kehidupan dari tingkat terendah sampai tingkat yang paling tinggi. Kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk hidup tersusun dari apa ya? Ada yang penasaran? Mari kita mulai pelajaran dengan hari ini dengan penuh semangat dan kita pelajari materinya dengan sungguh-sungguh ya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mempelajari materi yang Ustazah sampaikan, Ananda mampu menjelaskan tentang sistem dengan benar, menyebutkan tingkat hierarki kehidupan dengan tepat, dan mampu membuat peta konsep sistem organisasi kehidupan dengan kreatif dan benar. Nah sebelumnya mari sama-sama kita simak dalil Quran surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran surah Hud ayat 7. Nah Ananda, Allah telah menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antara keduanya. Apa-apa yang telah Allah ciptakan itu punya keteraturan yang kita sebut dengan sistem. Nah, itu semua adalah salah satu bentuk ujian agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang mempunyai amal yang baik, siapa di antara kita yang bertakwa, siapa di antara kita yang beriman kepada Allah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan. Dan dengan mempelajari keteraturan sistem kehidupan yang Allah ciptakan, senantiasa mendekatkan diri kita, meningkatkan keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu contoh keteraturan ciptaan Tuhan. Yang pertama, pada mata serangga, bisa kita lihat di gambar A ya. Sedangkan yang gambar B ini adalah pada bentuk bunga matahari. Nah, kalau kita lihat dari hal kecil seperti mata serangga pun mempunyai keteraturan yang sangat rapi, sangat terarah, teratur. Ini adalah salah satu bentuk bukti bahwa Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha sempurna. Allah lah yang menciptakan keteraturan-keteraturan ini dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, jadi setelah kita mempelajari sistem organisasi kehidupan ini, kita jadi tahu bahwa ciptaan Allah itu punya keteraturan yang sangat kompleks dan tidak habis dipelajari oleh manusia. Karena saking banyaknya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah salah satu bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu ya arti dari sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan adalah suatu elemen perangkat kehidupan dari struktur terkecil sampai yang terbesar. Masing-masing punya tugas dan fungsinya tersendiri dalam menopang kehidupan. Nah, tadi kan Ustazah sudah menyebutkan bahwa Allah menciptakan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dari molekul, tingkatan terkecil, sampai ke biosfer, tingkatan yang paling tinggi. Semua itu diciptakan Allah dengan suatu sistem atau keteraturan. Perangkat kehidupan. Nah, perangkat kehidupan kita yang paling kecil contohnya seperti molekul. Molekul itu punya sifat yang berbeda-beda.
tapi mereka akan bersama-sama membentuk sel. Begitu juga dengan sel. Sel punya banyak sifat yang berbeda-beda, namun nanti akan membentuk tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi mereka itu punya struktur biologis yang berbeda, punya tugas masing-masing, fungsi tersendiri, tapi saling berikatan atau saling keterkaitan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam menopang suatu kehidupan. Nah, contoh atau analogi lain dari sistem organisasi kehidupan misalnya pada sebuah negara ya. Nah, ini cuma analogi ya atau ibaratnya saja. Negara itu kan tersusun dari beberapa provinsi ya. Provinsi juga tersusun dari beberapa kabupaten. Di dalam kabupaten itu ada kecamatan, ada desa, ada RW, ada RT, ada keluarga, sampai ke perorangan atau masyarakatnya. Begitu juga dengan sistem organisasi kehidupan, dari tingkatan terendah sampai tingkatan paling tinggi atau paling luas. Oke. Nah, seperti ini. Makhluk hidup itu tersusun dari beberapa sistem organ. Contohnya manusia, kita punya sistem organ pencernaan, kita punya sistem organ pernapasan, kita punya sistem organ peredaran darah, dan sistem-sistem lain dalam tubuh kita. Kemudian dalam sistem organ itu ada organ-organ yang berperan. Misalnya organ pencernaan kita adalah mulut dan lambung ya, dan organ-organ lainnya. Organ pernapasan kita terdiri dari hidung, paru-paru, dan lain sebagainya. Organ peredaran darah kita misalnya jantung. Nah, mereka semua punya sifat yang berbeda-beda. Contohnya mulut dengan lambung. Organ mulut dengan lambung kan tidak sama, tapi mereka saling membantu dalam sistem pencernaan makanan dalam tubuh. Nah, organ-organ ini pun tersusun dari jaringan dan juga jutaan sel yang membentuk suatu jaringan tersebut. Nah, jadi Ananda, kesimpulannya, makhluk hidup itu tersusun dari sistem organ tersusun dari organ tersusun dari jaringan, dan jaringan tersusun dari sel. Itu tingkatannya untuk pada makhluk hidup ya, atau organisme tadi. Nah, bagaimana? Apakah Anda bisa memahaminya? Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita akan belajar tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ itu lebih detail di pertemuan atau materi selanjutnya. Oke, ini adalah tingkat organisme kehidupan. Oke, kita individu ya, atau organisme. Tersusun dari molekul. Molekul itu dia membentuk sel. Sel bermacam-macam membentuk jaringan. Jaringan juga ada macam-macam namanya. Nanti dia akan membentuk organ. Organ dalam tubuh kita banyak sekali. Mata, hidung, mulut, telinga. Kalau pada tumbuhan itu seperti organnya akar, batang, daun ya. Nah, itu organ-organ pada tumbuhan. Kemudian nanti organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ itu kan macam-macam ya, kompleks, membentuk organisme atau individu. Nah, individu itu ya seperti kita, manusia, harimau, kucing, kemudian bunga matahari, itu juga termasuk organisme atau individu. Organisme, individu atau perorangan apabila berkelompok atau banyak disebut populasi, kumpulan dari beberapa organisme. Nanti populasi juga akan berkumpul dengan populasi lain di dalam sebuah komunitas. Komunitas akan membentuk yang namanya ekosistem. Kemudian ekosistem akan membentuk bioma, atau kita sebut dengan biosfer. Nah, ini tingkat organisme kehidupan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak yang terlibat, semakin luas cakupannya. Semakin rendah tingkatannya, semakin sederhana, semakin sedikit penyusunnya, tapi itu pun punya keteraturan atau punya sistem yang kompleks juga. Wah, ternyata kalau kita pelajari tentang tingkat organisme kehidupan ini sangat-sangat rapi, tersusun detail, kompleks, dan sempurna. Karena Allah telah menciptakan kita sebaik-baik ciptaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh dari misalnya gajah ya. Gajah tersusun dari dalam tubuhnya itu ada molekul, organel sel, ada jaringan, organ, sistem organ juga. Karena gajah kan juga punya sistem pencernaan, pernapasan, sistem rangka ya. Ini disebut organisme. Gajah tadi berkumpul disebut populasi, melakukan komunitas,
dengan populasi lain, ekosistem yang terjadi dengan lingkungannya, kemudian terbentuklah biosfer. Nah, ini salah satu contohnya pada hewan gajah ya. Nah, sekarang setelah mempelajari materi yang Ustazah sampaikan, Ustazah ingin Ananda mengambil kesimpulan dengan cara membuat peta konsep. Jadi, peta konsep ini adalah tugas untuk hari ini. Kalian Ustazah minta membuat peta konsep sistem organisasi kehidupan sekreatif mungkin. Bisa dilihat di buku, ini contoh peta konsep yang ada di buku. Yaitu menerangkan bahwa sistem organisasi kehidupan itu memiliki tingkatan dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel tersusun dari berbagai macam, contohnya ada sel hewan dan sel tumbuhan, jaringan juga, organ juga ada macam-macam, sistem organ juga macam-macam, dan organisme juga berbagai macam contoh organisme. Nah, peta konsep ini kalian buat sekreatif mungkin, tidak harus sama dengan yang ada di buku ya. Bisa gunakan kreativitas kalian, boleh diwarna-warnai, boleh juga diberi hiasan-hiasan. Nah, contohnya seperti ini juga bisa. Tadi kan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah juga boleh. Atau bentuknya seperti ini juga boleh. Jadi sekreatif mungkin kalian membuatnya. Oke? Itu tugas hari ini, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom kita. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi ya. Materi yang Ustazah sampaikan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dengan berdiskusi. Boleh Anda bertanya apapun dan kita sama-sama membahas materi hari ini di Google Classroom kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan bersama. Ustazah tadi sudah menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan dari tingkat terendah sampai tingkat yang paling tinggi. Insya Allah kita akan membahas secara lebih detail tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih atas segala partisipasi Ananda dan jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang Ustazah sampaikan serta mencari dan menggali ilmu yang lebih banyak dengan media lain seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Semoga materi yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.